gimana? Apa kabar? Sehat? Sehat. Jadi kita melanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini, siang hari ini kita kegiatannya tentang pelatihan tentang stunting ya, Mama. Pernah dengar kata stunting, Mama? Pernah. Kira-kira di mana itu, Mama? Dengar stunting. Di posyandu, di mana lagi? Di puskesmas ya, Mama. Itu stunting itu bukan suatu kata yang asing bagi kita sudah biasa dengar ya, Mama. Kira-kira stunting itu apa yang maksudnya stunting, Mama? Stunting itu apa? Anak yang tidak bertumbuh, tidak usianya lebih tua tapi tingginya, anak yang dia punya tinggi atau panjang dan tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usia ya, Bang ya. Yang ini dan yang ini umurnya sama. Kira-kira yang stunting yang mana? Yang warna putih dia stunting karena dia sudah umur sama dengan anak yang baju merah, tapi dia masih pendek ya, Mama. Dia kerdil, gitu ya. Dia punya tinggi badannya itu tidak sesuai dengan dia punya umurnya itu atau dia punya usia. Itu yang dimaksudkan dengan stunting ya. Baik, Mama ini. Kira-kira penyebab dari stunting itu apa? Mengapa anak-anak kita itu kena stunting? Atau kerdil, tinggi badannya tidak sesuai dengan umur? Kira-kira penyebabnya apa? Kekurangan gizi ya, Mama. Penyebabnya itu adalah kekurangan gizi. Penyebabnya stunting itu karena kurang gizi. Tapi ada penyebab yang langsung maupun yang tidak langsung ya, Mama. Penyebab stunting itu kurang gizi, asupan gizi untuk anak-anak kita itu kurang. Apalagi yang penyebab langsungnya, apalagi imunisasi, Mama. Mungkin imunisasi anak kita itu tidak lengkap ya, Mama. Itu juga salah satu penyebab dari anak kita itu terkena stunting. Sedangkan penyebab tidak langsungnya itu adalah yang pertama itu kebersihan lingkungan kita ya, Mama. Yang termasuk kategori kebersihan lingkungan apa? Misalnya kita membuang sampah tidak pada tempatnya, buang air besar maupun buang air kecil harus pada tempatnya, Mama, harus di toilet atau di. Kemudian cuci tangan ya, Mama, perlu itu cuci tangan dengan air yang bersih dan air yang mengalir ya. Mama, mereka masih ingat materi kesehatan tentang 1000 hari pertama kehidupan? Masih ingat ya? Pada 1000 hari pertama kehidupan itu sejak kapan sampai dengan anak umur berapa? Masih ingat? Dari kandungan, Mama ini Esti, dari kandungan sampai umur 2 tahun. Sejak anak dari kandungan itu sampai dia umur 2 tahun itu namanya 1000 hari pertama kehidupan. Itu adalah masa-masa emas kita, masa-masa dalam proses pertumbuhan di kandungan sampai dengan anak umur 2 tahun. Dan asupan gizi pada saat anak seperti itu harus banyak ya, Mama. Isi piringku masih ingat? Ini materi kesehatannya. Gizi yang baik itu adalah apabila makanan atau makanan yang kita makan itu mengandung protein, karbohidrat, apalagi mineral, kemudian vitamin itu harus terpenuhi. Sehingga itu anak-anak kita itu sejak dia dalam kandungan sampai umur 2 tahun itu dia harus terpenuhi secara baik gizinya ya, Mama. Gizinya, Mama, supaya anak kita tumbuh seperti ini yang paling tidak yang nomor 1 normal jangan seperti ini. Yang nomor 2 itu anak wasting atau kurus supaya kita terhindar dari anak kurus, anak stunting, terus anak apa lagi ini, anak yang gizi kurang pasokan gizi itu harus paling tidak dari dalam kandungan umur 2 tahun sampai dengan 6 tahun Mama. Untuk kita mengetahui pantauan kurang gizi, Mama, mereka harus kemana? Posyandu sehingga dia punya tubuh kembang anak-anak kita itu bisa kita tahu Pengaruh dari stunting ada pengaruhnya, Mama. Itu tadi kan penyebabnya. Pengaruhnya itu yaitu pertumbuhan anak itu terhambat Mama. Pertumbuhannya dia terhambat.
tinggi dan berat badan tidak sesuai atau di bawah angka rata. Kemudian yang kedua, daya tangkap kurang maksimal. Kemudian yang berikut, anak muda terserang penyakit demam. Itu pengaruh dari stunting. Kita lanjut pada yang berikut tentang dampak daripada stunting. Dampak dari stunting itu yang pertama itu gagal tumbuh, ya mama. Dampak dari stunting ya, gagal tumbuh, gagal kembang, dengan gagal metabolisme ada 3G. Coba mama ulang. Dampak dari stunting tadi apa? Gagal tumbuh. Yang kedua, gagal kembang, gagal metabolisme. Pencegahan dari stunting. Pencegahannya itu kita harus asup makanan yang bergizi sejak dari 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian yang berikut, bayi yang baru lahir sampai dengan 6 tahun harus dipantau pertumbuhan. Pencegahan yang berikut, tadi saya sudah singgung, kesehatan lingkungan tadi itu. Buang apa tadi? Buang sampah pada tempatnya, buang air besar, buang air kecil harus pada tempatnya. Berikut, kalau kita rajin ke posyandu, pasti imunisasi juga lengkap ya. Sehingga diharapkan anak-anak yang masih bayi balita ini, posyandu itu setiap bulan ya mama. Itu kan bagian dari kewajiban kita, mama penerima PKH atau pada masa kehamilan. Apa yang harus kita buat mama hamil? Menjaga kebersihan, apalagi? Konsumsi makanan bergizi. Cara pencegahan stunting yang kita belajar pada hari ini tadi mama kita bisa praktekkan. Yang paling penting itu praktek di rumah. Baik sama mama mungkin tentang stunting hari ini, apa itu stunting mama mereka itu tahu penyebab dari ini apa, penyebab dari stunting itu apa, dampak dari stunting tadi mama mereka bisa tahu. Terus cara pencegahan, intinya itu mencegah ya mama. Mencegah stunting itu sangat-sangat dan juga perlukan sebagai mama untuk bisa mengatasi ya.